Baik, mohon izin, salam KPU melayani, tangan kanan ada di dada sebelah kiri. Mohon izin Bapak Ibu, kita fokus ke kamera, kita hitung mundur 3, 2, 1. Baik, kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya berkenan kepada bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden beserta pimpinan partai politik untuk bergabung menuju halaman kantor Komisi Pemilihan Umum melangsungkan konferensi pers. Ya, pemirsa, foto bersama yang dilakukan oleh jajaran komisioner KPU bersama dengan pasangan Ganjar Mahfud ditemani dengan sejumlah ketua umum partai pengusung. Pasangan ini bisa dikatakan menjadi tanda dan bukti bahwa pasangan Ganjar dan Mahfud sudah melakukan pendaftaran secara resmi sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden yang akan berkontestasi dalam pemilihan umum di tahun 2024. Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan bahwa Komisioner KPU sudah melakukan pemeriksaan dan menyatakan dokumen persyaratan yang disampaikan oleh pasangan Ganjar Mahfud ini dinyatakan lengkap. Namun demikian, KPU masih memerlukan waktu untuk melakukan verifikasi dan mengecek keabsahan dari dokumen dari pasangan ini yang kemudian nanti akan diumumkan pada tanggal 26 Oktober hingga 3 November 2023 sebelum akhirnya nanti akan resmi diumumkan dalam penetapan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada tanggal 13 November 2023. Agenda selanjutnya dari pasangan Ganjar dan Mahfud ini akan berlangsung nanti pada tanggal 22 Oktober 2023 pada hari Minggu, di mana pasangan Ganjar dan Mahfud MD akan menjalani proses tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Setelah ini pemirsa, maka pasangan Ganjar dan Mahfud akan dipersilahkan untuk melakukan konferensi pers usai melakukan pendaftaran di gedung KPU RI. Dan setelah melakukan konferensi pers, maka Ganjar Pranowo bersama dengan Mahfud MD akan juga melakukan orasi politik di depan simpatisan dan masa pendukungnya yang sudah mendampinginya sejak awal perjalanan dari Tugu Proklamasi menuju ke gedung KPU RI. Ya pemirsa, memang bulan Oktober dan bulan November menjadi bulan-bulan yang penting dalam proses pemilihan umum di tahun 2024. Karena pada tanggal-tanggal seperti pada tanggal 19 Oktober pada hari ini hingga tanggal 25 Oktober nanti merupakan rentang waktu pembukaan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Kembali kami informasikan, pemirsa, tidak hanya tanggal 19 hingga 25 Oktober 2023 yang menjadi pencermatan dari kita semua berkaitan dengan pemilihan presiden di tahun 2024. Di tanggal 19 hingga 27 Oktober 2023
juga KPU memberikan jadwal tes pemeriksaan kesehatan untuk bakal pasangan calon yang akan berkontestasi di pemilihan umum tahun 2024. Masih bergabung bersama kami, Mas Hanta Yuda dari Poltreking Indonesia. Mas Hanta, apa kemudian pekerjaan utama yang harus segera langsung dilakukan oleh pasangan ini pasca pendaftaran di KPU? Ya tentu saja menyiapkan, jadi fase kandidasi, yang kedua fase eleksi terkait dengan winning di election. Kalau fase kandidasi administratifnya sudah selesai, maka inilah akan masuk pada medan pertempuran, medan pertarungan sesungguhnya. Jadi yang harus disiapkan adalah pertarungan politik itu sendiri. Bagaimana menyiapkan berbagai macam mesin-mesin politik elektoralnya, menyiapkan terutama terkait dengan strategi. Jadi paling penting itu yang harus disiapkan, bagaimana kalau mau bertarungkan di tangan kanan harus data yang kuat, tangan kirinya punya strategi yang tepat. Nah itu yang paling harus disiapkan, datanya kuat, strateginya juga tepat. Karena waktu kampanyenya singkat, dalam waktu sekitar 3 bulan, itu waktu yang sangat singkat, yang itu harus dipersiapkan semuanya. Bagaimana mereka untuk menarik simpati publik, untuk menarik pemilih-pemilih yang sebenarnya sudah relatif punya pilihan semua, dan ini yang saya kira harus dipersiapkan oleh semuanya. Bagaimana mereka punya daya tarik elektoral yang tinggi. Yang kedua, ya mesin politiknya harus bekerja dengan efektif, dengan solid. Konsolidasinya harus disiapkan dari berbagai macam partai-partai koalisi, para relawan dan seterusnya. Itu yang mungkin harus disiapkan segera, Egan, setelah ini, karena waktunya tidak panjang ya untuk menyiapkan berbagai macam, untuk mencari simpati, mencuri hati rakyat lah, kira-kira gitu, untuk menghadirkan menu elektoralnya itu sesuatu yang menarik bagi publik. Mas Hanta, bagi pemilih, daya tarik dari pasangan Ganjar dan Mahfud ini apa? Ya, semua kandidat punya kelebihan kekurangan. Dari pasangan ini tentu mereka seperti saya katakan tadi, dari Pak Mahfud, Mas Ganjar kan sama dengan Mas Anies, profilnya adalah seorang gubernur, maka mereka punya berbagai macam kelebihan ya. Ada kelebihan yang relatif sama dari para capres ini dari sisi komunikasinya. Para capres ini memiliki kemampuan komunikasi publik yang cukup tinggi, lebih sebagai solidarity maker. Kalau dulu kalau duit tunggal Bung Karno dan Bung Hatta itu, mereka memiliki kemampuan komunikasi yang memikat publik relatif kuat ya. Terutama Pak Anies, kemudian Mas Ganjar dan Pak Prabowo juga itu memiliki narasi, gaya komunikasi yang menarik. Nah ini yang saya kira modal bagi mereka, termasuk Mas Ganjar dalam konteks ini akan bertanya. Maka komunikasi ini yang harus dioptimalkan. Tetapi jangan lupa yang kedua, substansinya, karena pemilih itu kan ada 3 segmentasi pemilih dalam studi perilaku pemilih itu: pemilih rasional, pemilih psikologis, dan pemilih sosiologis. Pemilih rasional cenderung memilih, kalau bicara mendengar apa yang disampaikan oleh kandidat, itu adalah substansinya. Selain melihat rekam jejak, prestasi, ya substansinya. Gagasannya apa, programnya. Tapi pemilih psikologis tidak di sana penekanannya, Egan. Dia lebih pada cara berkomunikasinya, pendekatannya, karakteristik personalitinya, dan seterusnya. Jadi itu menjadi kekuatan komunikasinya. Yang kedua, Pak Mahfud punya kemampuan dari sisi rekam jejak juga. Jadi kalau mau dijual, ditawarkan kepada pemilih rasional, pasangan ini relatif kompetitif ya. Tentu Anies juga punya keunggulan, Prabowo juga punya keunggulan. Nah mereka bisa, Pak Mahfud itu kan keunggulan dari sisi pengalamannya, pernah di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, paripurna di semua trias politika, pernah beliau emban jabatan itu, dan itu bisa menjadi modal juga. Tapi ini lagi-lagi saya katakan adalah menyasar dari pemilih, karakternya pemilih rasional. Itu menjadi daya tarik bagi kandidat ini, Egan.
Mas Tentu Hanta, ada berbagai macam hal-hal yang lainnya. Ya. Mas Hanta, ini pasangan ini menarik tidak bagi pendukung Jokowi? Ya, sebenarnya kan itu jelas. Mas Ganjar kan satu partai dengan Pak Jokowi, tapi realitasnya tidak hanya dalam persepsi publik ya, sulit untuk tidak mengatakan bahwa Pak Jokowi itu tidak bulat dukungannya kepada Ganjar untuk mengganti kata bahwa Pak Jokowi sebenarnya lebih cenderung kepada Prabowo Subianto. Tanda-tandanya kan sudah dilihat telunjuk Pak Jokowi diarahkan kemana, bagaimana Kaisang yang menjadi Ketua Umum PSI, bagaimana posisi dinamika Gibran yang disebut menjadi salah satu cawapres terkuatnya Prabowo, kemudian terakhir Projo mendukung kemana. Nah ini saya kira agak sulit bagi Ganjar, Mas Ganjar dan PD Perjuangan harus berpikir tidak bisa sepenuhnya berharap dari basis Pak Jokowi. Kalau sekiranya harus ada exit strategi, kalau ternyata Pak Jokowi semakin menegas, semakin terang, apalagi kalau Gibran maju ya jadi cawapres. Katakan Gibran tidak jadi cawapres pun, itu kemungkinan kecenderungan Pak Jokowi semakin kuat ke Pak Prabowo. Artinya apa? Mas Ganjar dan PD Perjuangan itu harus memikirkan alternatif strategi, tidak bisa mengandalkan Pak Jokowi. Jadi bisa jadi basis pemilih Pak Jokowi ini berpotensi tergerus di Mas Ganjar. Jadi kalau Egan tanya apakah mereka akan menyasar pemilih Jokowi, iya ini yang justru menjadi yang disasar utama. Nah kalau Mas Gibran maju, seandainya jadi cawapres Prabowo, yang paling dirugikan secara peta elektoral 3 poros tripolar ini, yang paling dirugikan adalah pasangan Ganjar. Dan selain Prabowo dan Prabowo itu sendiri ya, Pak Mas Anies relatif ya agak diuntungkan. Karena apa? Karena kalau Gibran yang berbasis pada Jokowi, itu yang kemungkinan pemilih Ganjar yang pemilih Jokowi, yang pemilih Ganjar itu berpotensi bergeser ke Prabowo. Nah di saat yang sama bisa jadi karena Prabowo semakin dekat dengan Jokowi dan Gibran menjadi wakilnya, basis Prabowo 2019 mungkin ada yang kecewa. Nah kecewanya basis Prabowo ini larinya pastilah ke Anies Baswedan, tumpahannya, luberannya. Jadi itu pergeserannya untuk konteks Pilpres putaran pertama, Egan. Jadi pemilih Jokowi itu akan menjadi perebutan terutama antara Ganjar dan Prabowo. Dan saat ini saya jawab pertanyaan Egan tadi, betul pasti mereka menyasar ini terutama di Jawa Tengah yang irisannya sangat tajam, sangat dalam ya, beririsan. Di sana ada basis PD Perjuangan, basis Jokowi dan basisnya Ganjar Pranowo. Nah kalau Jokowi dan Ganjar bersatu PD Perjuangan, maka Jawa Tengah akan terkonsolidasi suaranya solid. Tapi kalau mereka berpisah maka akan terpolarisasi. Gitu. Mas Hanta, tapi setelah melihat pasangan Ganjar Mahfud ini, Prabowo masih ngebet Gibran atau enggak? Karena kan akhir-akhir ini kita mulai mendengar nama-nama Erick Thohir juga menguat gitu, Mas Hanta. Iya, saya kira begini ya, sama seperti nyambung dari pertanyaan Egan tadi, yaitu yang disasar oleh Gibran, yang diperebutkan oleh Prabowo dan Ganjar kan pemilih Jokowi. Artinya apa? Prabowo juga membutuhkan tanda petik Jokowi dalam persepsi ini. Kalau pemilih 2019-nya Prabowo kan relatif masih banyak, meskipun sudah banyak juga yang bergeser ke Anies. Tetapi untuk pemilih Jokowi, ini diperlukan oleh Prabowo untuk mendapatkan tambahan pemilih. Nah, salah satu cara strategi adalah bagaimana menggait pemilih Jokowi. Nah, salah satu yang paling efektif adalah mengambil cawapres yang terasosiasi kuat kepada Jokowi. Ya dalam hal ini pastilah Mas Gibran. Nah, saya ingin jawab pertanyaan Egan tadi terkait dengan Mas Gibran apa ngebet. Menurut saya ini risikonya tinggi, potensinya juga tinggi. Ibarat kalau pemanis itu manisnya manis banget kayak sirup dan gula pasir, tapi punya risiko yang kurang sehatnya juga tinggi. Nah, apa poinnya? Karena kalau mengambil Gibran bagi Pak Prabowo, ada potensi melentingkan elektabilitasnya, tapi bisa juga potensi risiko yang tinggi. Jadi seperti pisau bermata dua. Misalnya begini, ada 3 poin yang ingin saya sampaikan, Egan. Kalau Gibran menjadi cawapres Pak Prabowo, betul ada potensi besar akan memecah basis Jawa Tengah. Basisnya Mas Ganjar dan PD Perjuangan, yaitu Mas Ganjar. Itu bisa bergeser relatif banyak, mungkin pemilih pengikut Pak Jokowi yang loyal, pemilih fanatik Jokowi itu bergeser ke Prabowo. Tapi di saat yang sama, ini pisau bermata duanya, ada potensi karena semakin lengket dengan Pak Jokowi dan Gibran,
basis Pak Prabowo di Jawa Barat itu bisa jadi ada yang kecewa. Nah, kalau kecewa di Jawa Barat, dia akan bergeser, terutama ke Anies Baswedan yang mendapatkan tumpahan itu yang istilah saya diuntungkan. Artinya yang harus diukur adalah lebih banyak nambah di Jawa Tengah atau lebih banyak yang pergi justru pemilih Pak Prabowo. Tapi kalau yang pergi lebih banyak, maka itu berpotensi berisiko turun. Tapi kalau yang datang lebih banyak, yang datang 4, pergi hanya 1 atau 2, itu berpotensi melentingkan elektabilitasnya. Itu harus diukur. Yang kedua, pisau bermata duanya itu adalah dari sisi koalisi. Sekarang kan belum jelas, Egan, terkait misalnya Yusril punya nama, pengen juga PBB, PAN mengusung nama juga, Golkar mengusung nama, dan keluarnya nama Mas Gibran itu akan menjadi pemecah kebuntuan. Kalau tadi pemecah suara Jawa Tengah Ganjar, yang kedua pemecah kebuntuan di koalisi. Desaknya, jalan buntunya keluar. Kalau Gibran keluar, saya yakin semua partai akan menerima. Dan veto playernya Mas Hanta, mohon maaf ya. Salam sejahtera untuk Saya kita potong semua. dulu, kita akan dengarkan Bapak Ibu konferensi kawan-kawan pers yang dari sangat saya Ganjar hormati, Pranowo. di belakang saya ada lengkap seluruh partai pengusung, baik dari PDI Perjuangan, dari P3, dari Hanura, dan tentu dari Perindo. Dan tentu ada relawan, ada TPN, komplit terima kasih atas seluruh dukungannya. Kami bersama Pak Mahfud dengan istri hadir di KPU tadi menyerahkan seluruh dokumen, visi, misi, dan seluruh persyaratan. Insya Allah sudah lengkap dan minggu besok kita akan cek kesehatan. Dari beberapa dokumen sudah kita berikan, ada visi, misi, dan program yang sudah kita uraikan. Insya Allah masyarakat akan bisa membaca dengan sangat mudah karena ada barcode-nya dan nanti semua yang membaca menggunakan barcode akan bisa melihat detail apa yang ada. Mudah-mudahan nanti akan banyak masukan. Kami ingin mendengar terus-menerus catatan masukan dari masyarakat agar bisa menyempurnakan itu sampai nanti kita berada pada posisi akhir pada saat pemilu yang akan datang di 14 Februari. Dan saya menyampaikan terima kasih kepada KPU dan seluruh masyarakat yang hari ini mengantarkan saya dan Pak Mahfud ke KPU. Mudah-mudahan ini awal perjuangan yang sangat baik untuk demokrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau menanyakan. Ya. Kenapa? Ya, hitam dan putih. Tidak pernah abu-abu. Yang lain? Kenapa? Ya, yang jelas kita ingin membangun Indonesia dengan lebih cepat, ya. Dan kita ingin apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan hari ini, baik kita teruskan. Yang kurang baik kita perbaiki, yang tidak baik kita tinggal. Dan tentu saja ada banyak isu, mulai dari transisi energi, hilirisasi yang mesti kita tuntaskan, dan kemudian ada problem politik pangan yang mesti kita pegang kedaulatannya. Tapi di ujung sana ada fakir, miskin, anak terlantar, dan mereka yang harus punya akses lebih banyak untuk dilakukan. Dan pemerintah yang bersih dengan digitalisasi yang kita lakukan untuk mencegah korupsi menjadi poin-poin penting perhatian kami berdua. Boleh satu-satu? Berapapun. Ya. Kenapa? Ya, nanti semuanya lengkap. Ya. Sebentar. Ya. Saya kurang dengar. Ya. Oh, strategi kampanye. Strategi tidak pernah saya sampaikan di sini. Tapi kita sudah menyiapkan, anak-anak muda kemarin bergabung, saya mengajak mereka, saya melamar mereka untuk terlibat, dan ternyata mereka komunitas-komunitas yang sangat hebat, anak-anak muda yang sangat cerdas. Tentu saja mereka ingin mengambil peran, berkontribusi, karena dia mewakili kelompoknya. Ada yang milenial, ada yang Z, dan kemudian komunitas, termasuk penyandang disabilitas, kelompok perempuan, ya, anak-anak muda, mereka ingin semuanya terlibat. Ada yang mau tanya sama Pak Mahfud? Boleh loh. Pak Mahfud boleh? Ya. Kenapa? Pak, cerita bajunya yang dibuat 5 tahun lalu, Pak, boleh loh. Ya,
Terima kasih. Baju yang saya pakai ini, baju putih ini baju yang pada 5 tahun yang lalu saya siapkan untuk dipakai mendaftar ke KPU, tapi tidak jadi. Akhirnya baju ini saya titipkan ke ibu saya di Madura, dan ketika saya mendapat pesan ya kemungkinan besar saya akan dibawa dalam pencapresan oleh koalisi PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanora dan Perindo. Tanggal 16 kemarin saya suan ibu untuk mengambil baju yang tidak jadi dipakai ke KPU 5 tahun lalu. Sekarang saya pakai ke KPU pada hari ini. Masih muat kan, badan saya sama dengan dulu. Ya, beliau mendoakan saya terus, mudah-mudahan berhasil dan tetaplah seperti yang selama ini menjadi anakku yang selalu lurus, jujur dan berbakti pada orang tua. Gitu pesannya. Apa? Oh, singkatan. Apa? Oh, singkatan pasangan nanti biar TPN yang ngomongkan. Itu Pak Ganjar silakan. Nanti dulu toh, kita akan ajak masyarakat lagi. Kira-kira cocoknya apa? Sudah muncul beberapa singkatan, barangkali nanti yang hadir di sini akan bisa usul, tentu kita akan terima dengan senang hati. Oke ya teman-teman, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda berkas lengkap Pak. Barusan diumumkan tanda berkas lengkap. Terima kasih. Informasi, download Metro TV Extend sekarang.